Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku. Pada kesempatan kali ini tidak membahas satu buku, tapi saya malah mau cerita banyak buku. Di depan saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 buku yang tak bongkar-bongkar dari rak buku dengan semangat menjelaskan satu cerita gitu. Satu cerita karena ini beberapa hari ini dapat pertanyaan dari teman-teman lama terkait pemahaman saya tentang gerakan dakwah. Ya, ini disclaimer ya, ini bukan tentang nggak terlalu serius ini materinya, ini sudut pandang seorang putu saja. Tapi saya pikir ini bisa menjelaskan ya mungkin bisa menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman ya. Pertama, tahun 1995, betul ya, itu awal saya masih kuliah, 1994 lah, 1995 saya sudah berkenalan dengan satu gerakan dakwah yang waktu itu kami menyebutnya gerakan tarbiyah, dan itu sangat menarik ya. Saya seorang santri yang mantan lama, saya lulusan pesantren tapi takjub dengan fenomena beragamanya teman-teman di kampus kami. Saya di kampus STAN ya, yang aktif di masjid ya, bahkan sholat subuh itu sebelum azan subuh, shaf pertama itu selalu sudah penuh di masjid dekat kos saya itu. Artinya itu sesuatu yang wow gitu. Kok jadi mirip di pesantren gitu ya. Nah, saya tertarik di situ, terus saya ketemu dengan beberapa kakak kelas yang aktif di gerakan ini, dan akhirnya saya ikut bergabung ya di tahun 94 95 lah itu. Artinya itu sudah sekitar 29 sampai 30 tahun yang lalu, udah cukup lama ya. Nah, akhirnya saya ikut itu dan cukup lama berinteraksi dengan mereka dan menikmati pandangan-pandangan kajian yang menarik yang saya catat di awal-awal pertemuan kami di kajian intensif ini adalah bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang universal, agama yang utuh, agama yang menyeluruh. Dan ada buku yang sering kami bahas bersama, bahkan rutin di setiap pekan itu selalu meluangkan waktu untuk membaca, entah cuma berapa lembar bukunya ya, buku Majmu' Rasail atau risalah pergerakannya Imam Hasan Al-Banna. Saya punya buku dalam versi kompilasinya yang tebel banget ya, tebelnya segini. Ini sebenarnya ada berapa yang membaginya jadi 3 buku atau 4 buku, ada yang membagi menjadi 4 jilid, tapi saya punya yang dalam jadi 1, dan ini menarik karena dua bahasa, jadi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sangat membantu waktu itu karena saya juga karena pernah di pesantren, jadi saya merasa membaca kitab dengan bahasa aslinya mungkin menarik gitu, walaupun tentu lebih tertatih-tatih ya. Awalnya dulunya malah saya ada pakai kitab yang masih dalam bahasa Arab saja, saya juga ada masih ya. Tapi itu tentu lebih lambat karena saya harus baca satu-satu. Tapi di sini udah langsung diterjemahkan dalam itu. Nah, buku ini menjadi buku yang saya nikmati cukup lama tadi ya. Berarti kan sekitar puluhan tahun tadi bersama itu selalu meluangkan membaca berapa lembar. Karena Hasan Al-Banna ini pendiri Ikhwanul Muslimin, dan dia lebih banyak beramal gitu, melakukan aktivitas, membangun rijalud dakwah, membangun orang-orang yang siap menjadi penggerak gitu ya. Jadi tidak sekedar menulis buku, makanya bukunya nggak banyak. Bahkan Majmu' Rasail ini konon ini juga catatan dari yang dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Jadi dia ini ada yang pidato, ada yang apa, selalu dikumpulkan. Jadi dia bukan seorang ulama yang menulis saja buku, tapi dia lebih banyak justru mengumpulkan orang-orang, anak-anak muda ya, dari kafe-kafe sampai dengan masjid-masjid dan majelis taklim. Jadi awalnya di kafenya Kairo ya, di Mesir sana kan, berarti tempat-tempat ngopi gitu ya, ngobrol gitu. Itu Hasan Al-Banna, dan itu saya nikmati. Saya ketika membaca buku ini saya merasa ditarik ke Timur Tengah sana, ke Mesir sana ya. Dan saya ngambil satu materi aja ya. Ini kalau baca semua tebel banget ya bukunya. Ada satu materi yang menarik itu tentang rukun ya, rukun baiat, yang ada al-faham, pemahaman, keikhlasan, amal, perjuangan, jihad ya, tadhkiyah, pengorbanan,
at-ta'ah ketaatan, as-sabat keteguhan, at-tajarrud totalitas, al-ukhuwah persaudaraan, dan as-siqah kepercayaan. Berarti ada 10. Ada 10 rukun baiat ya. Mau diapalin nggak nih? Jadi yang pertama tadi al-fahm. Tapi saya akan bahas satu-satu dalam ini menariknya pemikiran Ikhwanul Muslimin ini setelah ditulis oleh Imam Hasan al-Banna, maka para pengikutnya itu kembali mensyarahkan dalam banyak buku ya. Ada ini salah satu buku yang menarik juga. Ini judulnya Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan. Ini Muhammad Abdullah Al-Khatib, berdua dia dengan Muhammad Abdul Halim Hamid ya. Saya punya buku juga yang Abdul Halim Hamid tentang, nggak saya bawa ya, itu juga bagus tentang gerakan Ikhwan. Nah, di sini nih konsep pemikiran ini dia sebenarnya hanya menceritakan yang rukun baiat tadi. Yang 10 tadi dibahas dalam satu buku. Lumayan tebal ya. Di detail di situ ya. Jadi penjelasan di satu bab di sini dibahas di satu buku ini dengan lebih panjang di al-fahmnya. Jadi kan tadi ada 10 rukun ya. Pemahaman, keikhlasan, amal, jihad atau perjuangan, pengorbanan, taat ya, keteguhan, totalitas, persaudaraan, dan kepercayaan ya, 10 ya. Nah, di pemahaman itu dibahas menjadi 20 prinsip. Jadi ada 20 prinsip. Ada di sini nggak ya? Saya punya buku yang sebenarnya bisa saling tumpang tindih. Ini juga menarik nih. Ya. Ini Sayyid Al-Wakil. Ini juga sama, menjelaskan di sekitaran tadi Al-Fahm yang 20 rukun. 20 rukun tuh banyak lagi tuh. Ada satu prinsip ya, 10 rukun, dan di rukun pertama tentang Al-Fahm itu terdiri dari 20 prinsip. Itu boleh nanti teman-teman boleh googling ya, kayaknya gampang kok, itu banyak tentang, dan itu sangat menarik ya. 20 prinsip ini sebenarnya menjelaskan keutuhan pemikiran seorang Hasan al-Banna. Oke, itu kisah tentang perjalanan pemikiran saya di awal-awal berinteraksi dengan gerakan tarbiyah ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, emang siapa sih Hasan al-Banna itu gitu, maka sebenarnya Ikhwanul Muslimin ini, termasuk pergerakan di Mesir inilah yang konon termasuk yang awal-awal memberikan atau menyatakan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya terkorelasi ya perjuangan kita, kemerdekaan kita, dan perjuangannya para penggerak di Ikhwanul Muslimin di Mesir. Karena di salah satu babnya Hasan al-Banna ini mendorong kemerdekaan negara-negara Islam yang di bawah kolonialisme Barat. Jadi dia memang mendukung seluruh kemerdekaan bangsa-bangsa Islamnya, termasuk Indonesia, Malaysia, ya, Brunei, ya, Pakistan. Itu menjadi bahasan di kalangan mereka. Dan turunan dari pemikirannya ini ya dikurikulumkan lebih rapi lagi. Banyak sebenarnya ya. Ini ada juga nih manhaj. Ini manhaj itu kurikulum ya, kurikulum tarbiyah. Ini tahun berapa ini? Sebenarnya ada berapa jilid ini? Ini saya dulu. Ini juga cukup detail ya, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana materinya apa saja dalam menyampaikannya. Dan ini nggak apa-apa nih, agak partisan ya tapi ya. Ini ada buku udah mulai ke partai ya. Jadi bagaimana ini dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ini dari kader untuk bangsa. Saya punya 3 buku tentang PKS yang di awal-awal, dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, yang penulisnya ada beberapa versi. Kalau ini internal ya, ini internal pengurus. Yang sebenarnya menarik, tapi saya belum ngambil di bukunya, di rak buku saya ada yang tulisan dari eksternal yang menulis tentang pergerakan tarbiyah yang ke arah politik ya. Dan itu cukup objektif karena kalau nggak salah itu jadi tesis atau disertasi si penulis ya, kemudian dipublikasi. Itu cukup objektif, jadi menyorot dari luar gitu. Dan teman-teman boleh nanti googling lah pergerakan ini ya, menarik. Kemudian perjalanan pemikiran saya itu terhubung dengan kondisi internasional. Jadi terjadilah Arab Spring ya. Waktu itu Arab Spring, ada Tunisia, Mesir, terus Aljazair, bahkan ya Aljazair, pergerakan-pergerakan yang
akhirnya menang secara demokrasi tapi diserang kembali. Termasuk yang paling pedih kan Mesir ya. Mesir itu kan sudah menang pemilu dengan sukses dan ternyata dikudeta militer. Akan tragis ya, karena akhirnya Presiden Mursi yang dipilih secara demokratis itu pun akhirnya harus masuk penjara dan meninggal di penjara. Nah, ada buku yang menurut saya, tapi kayak ini pernah saya singgung sih di foto buku ya. Buku yang menurut saya cukup menjelaskan tentang kisah yang tadi saya ceritakan, Ikhwanul Muslimin di Mesir itu. Ini Dakwah dan Kuasa. Ini penulisnya Ahmad Rizki M. Umar. Ya, dengan subjudulnya adalah Jalan Terjal Ikhwanul Muslimin dalam Pentas Politik Mesir. Ini cukup menarik karena memandang secara objektif ya, cukup objektif lah ya. Saya nggak bisa menganggap itu objektif karena mungkin ada pro dan kontranya. Tapi cukup objektif karena berdasarkan riset yang cukup komprehensif ya. Kalau saya lihat bahkan rujukan bukunya itu, ini saya suka buat ukuran tuh begitu ya. Satu buku itu cukup kuat tradisi referensinya. Kalau daftar pustakanya panjang gitu ya. Daftar pustakanya buku ini 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hampir 15 lembar daftar pustakanya. Jadi cukup komprehensif pendekatannya. Dan ini menyoroti pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir khususnya ya. Khususnya di Mesir. Dari mulai bangkit sampai dengan menang, sampai dengan akhirnya digulingkan oleh kudeta militer. Ada beberapa kritik bukan kritik ya, semacam catatan penulis terhadap pergerakan Islam ya. Mungkin kayaknya pernah saya singgung ya, bagaimana pembelajaran untuk Indonesia ya. Ya, secara garis besarnya di bab terakhir dia menuliskan pembelajaran untuk Indonesia. Bab secara garis besar ya, penulis ya si Ahmad Rizki M. Umar ini mengingatkan pergerakan Islam itu hendaklah lebih moderat, ya, moderasi. Jadi untuk lebih moderat agar tidak mengikuti jejak di Mesir gitu. Karena di Mesir ini kan terlalu eksklusif gitu, sehingga ternyata jenderal yang selama ini, Jenderal As-Sisi yang selama ini dianggap sudah bergabung dengan gerakan dakwah gitu ya, gerakan politik Islam di Mesir itu, ternyata justru dialah yang memimpin kudeta militer menggulingkan Presiden Mursi. Nah, sebenarnya yang menjadi catatan di sini salah satunya adalah karena cara berpikir teman-teman di dunia pergerakan ini masih, kalau bahasa dakwahnya itu laisa minna gitu. Suka ada istilah itu. Wah, laisa minna itu bukan dari golongan kami gitu. Jadi mudah menjustifikasi kelompok lain itu sebagai kelompok, bukan kelompok kami gitu. Ini kelihatannya sederhana, tapi statement itu kan menjadi masalah karena kita mudah mendorong pihak lain sebagai kelompok di luar kita, dan dengan cara itu ketika saringan kita nggak rapi, kita bisa jadi justru memasukkan orang-orang yang kita anggap golongan kita, dan ternyata itu adalah justru yang mengkhianati kita gitu. Contoh ya di Mesir itu kan Jenderal As-Sisi ini yang akhirnya justru mengkudeta kan, karena dia sudah dianggap menjadi bagian dari mereka gitu, bagian dari kelompok itu. Nah, ini cara memandang seperti inilah yang saya pikir menjadi catatan buat pergerakan Islam. Dan saya juga ini main comot, ini buku baru sebenarnya, buku baru yang kayaknya saya belum bedah ya, Fikih Maqasid Syariah. Ini saya suka ya, ini Yusuf Qaradawi. Maqasid Syariah itu adalah maksud syariah itu ditetapkan. Dari Maqasid Syariah inilah kita menemukan inti dari yang disebut agama ini digunakan untuk kita sebagai manusia itu apa sih? Dari gunanya apa? Maksudnya apa? Nah, dari seperti itu akhirnya kita menemukan titik temu dengan kemanusiaan, dengan kebangsaan gitu. Kita menemukan titik temu karena ternyata maksud dari syariah itu sama dengan maksud dari negara itu dibangun, atau dasar satu negara itu ditetapkan, atau nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati secara itu tiba-tiba
relate gitu, nyambung. Jadi agama itu memang nyambung dengan kebutuhan kemanusiaan. Karena kalau secara umum ya, maqasid syariah itu kan ada 5 ya. Bagaimana agama itu melindungi agama itu sendiri, agama itu melindungi nyawa, agama itu melindungi akal sehat. Jadi akal sehat kita, makanya narkoba nggak boleh kan, akal sehat. Agama itu melindungi harta, karena itu makanya pencurian, perampokan menjadi satu hal yang jelas dilarang dalam agama. Kemudian yang terakhir adalah agama itu melindungi keturunan, karena itu perzinahan dilarang dalam agama. Karena 5 ini aja sebenarnya sudah sangat universal gitu. Makanya terus terang beberapa buku yang tadi saya sampaikan itu seperti melengkapi. Jadi kalau di awal-awal dulu kajian saya membaca risalah dakwahnya Majmu' Rasailnya Hasan Al-Banna itu, yang di situ ada bolak-balik dibahas tentang Asyumuliyah Al-Islamiyah, bagaimana Islam menjadi sesuatu yang utuh gitu. Dan ternyata cara pandang pengikut Ikhwanul Muslimin sendiri beberapa justru malah menutup gitu. Karena harusnya kan selalu kalau itu utuh, maka sebenarnya kita membuka. Kalau kita utuh kan kita membuka, karena sebenarnya apa yang kita perjuangkan sama ya dengan yang diperjuangkan seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi ketika kita ngunci, justru sebenarnya kita sedang melanggar konsep yang asyumuliyah al-islamiyah itu. Islam yang menyeluruh itu. Ya kayaknya saya runutan itu tiba-tiba membuat pencerahan gitu. Oh iya ya, jadi selama ini ketika masih berpikir kita ini satu kelompok gitu, satu kayak tadi istilah-istilah laisa minna gitu. Wah, kamu bukan kelompok kami. Ketika masih berpikir seperti itu, maka kita sedang melanggar konsep menyeluruhnya nilai-nilai agama. Jadi agama itu harusnya menyeluruh ke semua manusia. Nah, inilah yang menyadarkan saya, oh ya kayaknya perlu ada evaluasi serius nih cara pandang ini ya. Bahkan kalau udah mulai ke ranah politik, itu kita lihat tiba-tiba kita justru mengkerdilkan keyakinan kita atas dalih li'i kalimatillah itu, untuk meninggikan kalimat Allah itu. Hizbullah itu, partai Allah itu, kelompok ini menjadi semakin tinggi, lalu tapi dalih itu justru mengerdilkan pemahaman kita atas agama kita. Kan ngeri ya, kita maunya begini, ternyata justru kita sedang mengerdilkan, dan bahkan kita membentur-bentur, bahkan kita melakukan aktivitas yang melanggar nilai-nilai al-maqasid asy-syariah untuk tujuan yang sebenarnya kita tanam di kepala yang ternyata justru menyempit. Jadi saya pikir ini cukup membahayakan pergerakan. Saya ingat betul waktu satu forum diskusi waktu dulu. Jadi kami itu kalau di kegiatan tadi gerakan tarbiyah tadi ya, tarbiyatud dakwah. Jadi kita ada materi-materi yang kita bahas, dan sesekali kita akan berkumpul dari beberapa kelompok itu untuk membuka ruang diskusi. Saya akan cerita satu majelis yang menurut saya seru gitu. Sampai sekarang saya masih ingat gitu. Waktu itu karena banyak kasus terorisme yang bom bunuh diri gitu, bahkan sampai ke wilayah negara kita ya. Tiba-tiba isu-isu yang ada di Timur Tengah sana itu tiba-tiba ketarik ke negara kita. Dan itu mencemaskan para teman-teman yang penggerak dakwah ini, karena kita tiba-tiba dicurigai. Kita ngumpul-ngumpul ngaji, membahas nilai-nilai agama, tiba-tiba dicurigai sebagai aktivis teroris kan. Sehingga waktu itu kami mengangkat terorisme, bahasanya bagus kok, ekstremisme dalam beragama. Temanya itu, lalu kita diskusi, dan ini saya masih ingat satu percakapan seorang teman, sebut aja di sini ya, Bang Eko ya, Bang Arif Eko. Bang Arif Eko itu dia mengangkat tema, karena beliau orang teknik ya, terus dia mengangkat ekstremisme itu kalau di bahasa teknik itu ada ekstrim, ada mainstream gitu. Jadi ekstrim itu sesuatu yang ada di pinggiran, mainstream itu di arus utamanya gitu. Lalu dia mengingatkan, kenapa kita menjadi ekstrim? Padahal kita mayoritas, padahal kita agama yang syumul, gitu, yang menyeluruh. Harusnya kita di wilayah mainstream. Saya langsung, wow, ini menarik ya. Analogi mainstream dan ekstrim pada elektronik ya, pada teknik ya, cara pandang teknik, ternyata itu menarik. Justru ekstrim ini justru kita di sisi yang di luar gitu. Nah,
ekstremis ini kan ketika kita disudutkan menjadi kelompok sempalan gitu. Kenapa kita nggak ada di mainstream? Kalau misalnya agama ini, agama yang asyumul, yang menyeluruh ini adalah memiliki maksud-maksud syariah yang 5 tadi, melindungi nyawa, melindungi keturunan, melindungi akal sehat, melindungi harta, ya kan? Maka tentu ini mainstream gitu. Ini itu tema-tema kemanusiaan, ini HAM gitu, hak asasi manusia secara biasa aja gitu. Kalau kita ada di ranah, kita ada di arus utama, tentu kita nggak akan kelempar di wilayah-wilayah pinggiran gitu. Wow, saya waktu itu ngerasa tercerahkan itu percakapan itu, dan saya catat baik-baik di kepala saya. Ini sepertinya hal yang menarik gitu. Nah, karena itu saya termasuk yang menyambut baik ketika Anies Mata menulis buku Gelombang Ketiga Indonesia. Ini sebuah buku yang menurut saya lumayan masterpiece-nya Anies Mata gitu ya. Karena beliau kan meneliti panjang ya. Jadi ada gelombang ketiga itu. Gelombang pertama bangsa Indonesia itu adalah gelombang menjadi Indonesia. Itu adalah dimulai dari kebangkitan nasional sampai Sumpah Pemuda yang diakhiri dengan proklamasi. Itu adalah proses gelombang pertama menjadi bangsa Indonesia. Gelombang keduanya adalah setelah proklamasi sampai dengan reformasi, itu adalah menjadi bangsa modern. Jadi sebuah uji coba, sebuah negara yang disebut bangsa Indonesia itu yang terus mencoba mau dengan demokrasinya, ya, demokrasinya gaya Bung Karno, kemudian pembangunannya gaya Soeharto gitu. Terus gitu proses panjang untuk menjadi negara modern dan akhirnya berhasil gitu kan. Jadi setelah tadi menjadi bangsa Indonesia, kemudian menjadi bangsa modern. Nah, mestinya gelombang ketiga itu adalah gelombang yang sekarang ini gitu, gelombang ketiga. Jadi kita menjadi bangsa besar. Dan dia memberikan value nilai-nilai yang diangkat yang bisa menjadi mencirikan sebenarnya bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa besar gitu. Karena jumlah penduduknya, karena cara pandangnya, karena bersatunya negara Indonesia ini, bersatunya pikiran gitu. Bukan karena suku, bukan karena apa, tapi karena pikirannya sama. Yang mempertemukan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Borneo ngumpul ya di Sumpah Pemuda gitu. Itu kan pikiran semua gitu. Dan itu dahsyat kata Anies Mata. Dan ini semakin melengkapi asyumul tadi. Asyumuliyat. Sehingga buku-buku lanjutannya, ini buku yang baru saya beli sih sebenarnya, ini tentang peta jalan geopolitik strategik. Ini justru cara pandang kalau misalnya tadi gelombang ketiga itu memang benar-benar kita alami sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus punya peta jalan kalau mau jadi bangsa besar, mau seperti apa itu. Nah, ini Anies Mata menuliskannya di sini. Dan juga buku kecil ini, ya ini visi perjuangan Indonesia mengatasi krisis. Ketika krisis ini bagaimana kita mau berselancar di krisis itu sehingga kita bisa bertahan gitu. Cukup bertahan aja kita bisa memimpin gitu. Karena negara-negara yang lain jatuh. Ya. Dan diakhiri dengan 5 visi perjuangan keumatan. Ini buku baru sekali sebenarnya. Tapi sebenarnya ini ada di buku ini. Ya, jadi ini satu bab yang dikembangkan dalam satu buku. Ini tuh 5 visi yang menurut saya menarik ya. Ini melengkapi obrolan kita pada malam hari ini tentang pemahaman saya tentang Ikhwanul Muslimin dan sampai dengan kepemikirannya seorang Anies Mata gitu. Jadi ini 5 visi itu apa aja? 5 visi itu 5 visinya itu ntar ya. Pertama, umat sebagai satu kesatuan misi. Bener nggak sih? 5 misi. Sorry ya. Pertama, umat sebagai satu kesatuan misi. Jadi kita ini satu kesatuan. Jadi dia dari zaman mulai kemerdekaan ya, kita itu menjadi satu kesatuan. Kemudian, ini sorry. Nah, ini dia 5 visi. 5 visi yang pertama mempertahankan kedaulatan nasional. Jadi visi yang pertama itu umat itu mestinya justru kedaulatan nasional gitu. Jadi mau ngomongin umat sebagai bangsa Indonesia, tapi jangan bicara tentang kepentingan umat saja. Justru bagaimana kedaulatan nasional. Karena kita masuk ke ranah mainstream tadi ya. Jangan berpikir lagi tentang kita. Kita dalam arti kecil ya, hanya tema-tema keumatan yang sering sekarang dijual gitu. Tema-tema keumatan dijual. Seolah-olah kalau kita ngomongin ini mewakili umat itu seolah-olah di pihak lain itu bukan ngomongin umat gitu. Enak banget kita memisahkan kelompok lain menjadi bukan umat gitu. Padahal sebenarnya justru pikiran besar umat itu mikirin kedaulatan nasional. Yang pertama itu.
dengan mempertimbangkan kasus-kasus negara di Arab Spring yang ternyata cerai-berai, kesatuan berbangsanya hancur karena ada intervensi dari pihak lain, dan harus kita jaga kedaulatan nasional. Yang kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform bersama. Jadi ada platform itu adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati, namanya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, dan itu jadikan satu pegangan. Ya kalau bahasa tadi makosid syariah itu bisa jadi sebuah makosid syariah, masukin aja ke Pancasila, dan ternyata nyambung kan, nyambung. Karena di Pancasila itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada nasionalisme, ada demokrasi, ada keadilan sosial, lengkap. Itu ada di makosid syariah semua itu. Jadi sebenarnya umat perlu mulai membahas tentang itu. Ketiga, mencari titik temu antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Menarik nih, agama itu keyakinan, kepentingan private. Ini agama itu private, tapi itu penting sekali karena nggak ada orang berani mati untuk negara. Sebenarnya yang dia lakukan pasti karena ada agama di situ. Ya, misalnya dulu perang di Surabaya itu kan, ketika melawan tentara Barat yang masuk kembali ke Indonesia, kita melawannya kan takbir. Jadi kekuatannya itu pada agama yang masuk ke situ. Kalau semata-mata atas nama negara, siapa yang negara bisa apa untuk mendorong kita mati-matian? Pasti ada unsur agama. Agama itu jauh lebih private. Kita harus cari titik temunya. Lalu demokrasi. Demokrasi ini, ini belakangan ini mulai saya nyadarin, tapi mohon masukanlah, mungkin saya salah menafsirkan. Tapi kalau saya menangkapnya justru demokrasi ini adalah pemahaman ketika kita membaca Ma'rifatul Insan, pemahaman tentang pengertian manusia. Manusia itu ternyata memang tempat salah dan lupa gitu. Dan demokrasi ini memberikan ruang itu. Demokrasi ini demokrasi ini harus lahir dari kesadaran kita sebagai manusia, tempat salah dan lupa, tempat kita khilaf gitu. Maka kita ngumpul bareng yuk, gitu kan. Ayo kita ngumpul bareng, terus kumpulkan. Jadi kita bukan kumpulan orang-orang suci gitu. Jadi demokrasi saya pikir bukan tempat yang nyaman untuk orang-orang yang naif dan berpikir dirinya hebat, bersih gitu. Lalu orang yang di luar dirinya adalah salah. Demokrasi tidak memberikan ruang yang nyaman untuk mereka. Ya kan? Kalau orang datang masuk untuk ikut berdemokrasi, tapi di pikirannya dia bahwa gue bersih, gue oke, gue keren, lalu kalian semua jahat, lalu kalian semua batil gitu, maka tidak nyaman buat dia untuk hidup di demokrasi, karena demokrasi itu kan pertukaran kebaikan gitu. Kita itu transfer kebaikan. Kalau gue milih, yaudah, gue ada baiknya, terus kita kemana, ya kan? Nah itu kalau gue nangkapnya begitu, ini yang barunya, boleh dikritisi ya. Kemudian satu lagi kesejahteraan. Nah nanti agama yang private, demokrasi tempat kita bertemu, ya. Itu melahirkan satu kesejahteraan. Karena pasar itu dibangun oleh stabilitas. Kesejahteraan itu kan lahir karena pasarnya hidup. Nah, pasar hidup itu oleh stabilitas yang dibangun oleh demokrasi yang sehat dengan nilai-nilai agama sebagai pondasinya. Wis, ngeri ya. Gaya banget gue ngomongnya. Tapi ini saya baca buku doang nih ya. Kemudian keempat, mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan politik real. Jadi kerumunan umat itu menjadi kekuatan ekonomi real. Kekuatan politik real. Jadi orang-orang kalau cuman kerumunan, berangkat ngaji, ngomong ngaji, nggak memiliki kesadaran politik yang benar. Jadi bagaimana proyek keumatan itu adalah bisa mendorong umat kita menjadi umat yang memiliki kesadaran politik yang sehat. Tentu dengan tingkat rasionalitas yang tinggi ya, karena sebenarnya agama itu adalah sangat rasional. Ya, kalau saya sering sampaikan di sini ya, bagaimana sholat harus tahu kiblat, tahu waktu, semua dengan kesadaran kan. Seorang yang tidak sadar nggak perlu sholat kan. Mabuk malah suruh ninggalin sholat. Kalau lagi mabuk nggak boleh sholat. Nanti sholatnya ngaco. Jadi kesadaran kita ini sangat dibutuhkan dalam ibadah kita. Yang artinya sebenarnya agama mendorong kita rasional. Ya, kalau rasional kita masih nggak baperan. Nggak gampang emosi atas sesuatu yang kita rasa itu paling benar. Kemudian yang kelima, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia. Nah ini yang agak seru ya. Bagaimana menjadikan Indonesia menjadi kekuatan utama. Mungkin nggak sih? Mungkin banget. Ya, pertama ya tadi kalau bicara agama, ini kan tema-tema 5 visi keumatan ya. Kalau bicara keumatan, maka sebenarnya kita ini kan negara paling besar, negara Islam terbesar. Mestinya dia bisa dong ngambil peran penting di kancah internasional. Iya kan? Nggak tahu ya. Semoga begitu. Ya kayaknya saya udah menceritakan banyak buku ya. Ini perjalanan panjang saya dan saya tidak pernah menyesali
jalan jejak ya, jejak perjalanan pemikiran saya, karena semua itu menjadi sesuatu yang melengkapi spektrum saya, termasuk kekhilafan, kesalahan saya dalam berpendapat, ternyata itu justru melengkapi. Saya teringat betul seorang teman almarhumah yang sudah meninggal, tapi dia kalimatnya indah betul ketika dia mendapati kelemahan saya gitu ya, kesalahan saya, dan saya malu gitu. Saya minta maaf ke dia dan dia malah justru, nggak apa-apa mas, saya seneng kok malah. Lah kok kaget aku, lah kamu ngerti saya melakukan kesalahan, kenapa kamu malah seneng gitu. Ternyata dia gini, karena hal inilah yang membuat saya melengkapi spektrum saya tentangmu katanya. Wow, aku suka kalimat itu. Jadi ternyata melihat kesalahan orang lain itu justru membuat spektrum kita sampai utuh. Dan rasanya kalau kita mau ma'iyatullah, selalu membersamai Allah dalam kehidupan kita, berarti kan seluruh kejadian ini pasti ada perannya, ya kan? Kalau ada Allah di situ, kalau kenapa kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, kenapa kita dipertemukan dengan orang yang melakukan kesalahan, atau jangan-jangan kita pun melakukan kekeliruan? Kan karena itu ternyata dalam rangka kebaikan gitu. Semua akan menjadi baik kalau kita menyadari apa yang kita lakukan itu keliru, atau kita menemui kekeliruan orang lain dan kita tidak menjudge, tidak menyetempel dia dengan hal buruk gitu. Tentu ini jadi positif kan. Ya kalimat teman saya itu, tadi sekarang udah meninggal, semoga husnul khotimah ya. Saya suka sekali dengan kalimat yang itu. Tiba-tiba saya jadi percaya diri, saya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Padahal saya melawan kesalahan dan saya menyesal banget. Tiba-tiba dia malah, itu melengkapi spektrumku atasmu, dan itu wow. Sorry jadi kemana-mana. Ya mungkin itu dulu ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.